Langit Ciamis mendung saat Ardi pertama kali menginjakan kaki di sekitar jembatan Cirahong. Jembatan tua yang menghubungkan dua kabupaten itu tampak kokoh, membentang di atas sungai Citanduy yang deras. Namun, bagi warga sekitar, Cirahong lebih dari sekadar infrastruktur bersejarah ya. Adalah tempat bisik-bisik larangan dan cerita lama yang tak pernah benar mati. Ardi, seorang mahasiswa arsitektur, datang dengan misi dokumentasi proyek perbaikan jembatan. Namun sejak hari pertama, ada yang aneh. Malam hari, ia mendengar suara dentingan logam dari arah jembatan. Padahal tak ada aktivitas. Ketika bertanya pada warga, mereka hanya menyuruhnya berhenti bertanya. Wajah mereka berubah tegang. Seseorang tua yang dipanggil Mang Endut akhirnya bicara. Dengan suara serak dan tatapan kosong. Jangan tidur dekat jembatan, nak. Di bawahnya masih ada yang belum tenang. Mereka yang dikorbankan masih menunggu. Ardi tertawa kecil, mengira itu hanya cerita rayar. Tapi malam itu, saat ia menatap jembatan dari kejauhan, ia melihat sosok gelap berdiri di tengah rel. Sosok itu tak bergerak, hanya menatap ke arahnya. Dan saat Ardi mengedip, sosok itu lenyap, namun suara jeritan dari bawah jembatan menggema seperti ratusan suara minta tolong bersamaan. Itulah awal dari semuanya, dari rahasia yang semestinya terkubur bersama besi tua jembatan, tapi kini ingin bangkit kembali. Pagi hari, Ardi kembali ke lokasi jembatan membawa kamera dan catatan. Ia mencoba mengabaikan kejadian semalam, meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, saat ia menelusuri sisi bawah jembatan yang dipenuhi semak dan batu besar, ia menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di sela-sela batu sungai, terlihat sebuah batu nisan kecil yang tertutup lumut. Tak ada nama, hanya ukiran kuno samar berbentuk lingkaran dengan garis menyilang lambang yang tak ia kenali. Di sekitarnya, tanah tampak seperti pernah digali, lalu ditutup, kembali terburu-buru. Aroma anyir samar tercium ketika ia mendekat. Ketika Ardi menyentuh nisan itu, tubuhnya seketika merinding. Pandangannya berputar, dan bayangan gelap melintas sekilas di matanya. Sosok anak kecil berdiri di tepi sungai dengan mata kosong menatapnya, seolah ingin berbicara. Namun mulutnya dipenuhi tanah. Suara air sungai mendadak terdengar lebih keras. Seperti ada sesuatu besar yang mengalir di bawah permukaannya. Kamera di tangannya mendadak mati. Saat ia menoleh ke belakang, seorang pria tua berjubah lusuh berdiri tak jauh darinya. Tak bersuara, Ardi tersentak. Balik sebelum terlambat, ucap pria itu tanpa ekspresi, lalu menghilang di balik rimbunnya semak. Ardi membeku. Apa yang sebenarnya tersembunyi di bawah jembatan ini? Keesokan harinya, Ardi tak bisa mengusir bayangan nisan itu dari pikirannya. Ia memutuskan kembali ke lokasi. Kali ini membawa cangkul kecil. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terkubur di bawah simbol aneh itu. Ia menggali pelan-pelan. Tanahnya basah, meski cuaca sedang cerah. Semakin dalam, bau amis semakin menyengat. Ardi berhenti sejenak saat ujung cangkulnya membentur sesuatu keras. Ia menyeka keringat, lalu menggali dengan tangan. Sebuah peti kecil dari kayu tua muncul dari dalam tanah. Kayunya rapuh, namun anehnya tidak lapuk. Saat Ardi menyentuhnya, terdengar suara lirih seperti bisikan dari dalam tanah. Samar tapi jelas, "Jangan buka, jangan bangunkan kami." Ardi gemetar, tapi rasa ingin tahunya mendorong untuk membuka peti itu. Dalamnya hanya berisi satu gulungan kain putih kusam dan sebongkah batu merah tua yang terasa hangat saat disentuh, seolah menyimpan panas tubuh manusia. Tiba-tiba, tanah di sekelilingnya mulai basah.
Air merembes keluar dari celah tanah seperti sumber yang terbuka. Makam itu tak pernah benar-benar kering seperti ditangisi bumi sendiri. Dari kejauhan, ia mendengar lolongan panjang, seperti seruan dari dunia lain. Ardi menutup kembali peti itu dengan tergesa. Menimbunnya seperti semula. Tapi entah kenapa, tanah di atasnya kini terus merembeskan air merah, seperti darah. Dan malam itu, seseorang mengetuk pintu kamar penginapannya. Tapi saat dibuka, tak ada siapapun, hanya tapak kaki basah yang mengarah ke tempat tidurnya. Hari ketiga, Ardi memutuskan menyusuri jalur rel di atas jembatan Cirahong. Ia ingin mencari petunjuk lebih lanjut tentang simbol di nisan yang ia temukan. Tapi saat ia menaiki badan jembatan, udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti ada kabut halus yang tak terlihat menyelimuti. Jembatan itu sunyi, tak ada suara kereta, tak ada angin, hanya suara langkah kakinya sendiri yang menggema di sepanjang rel. Namun saat ia hendak kembali, terdengar derak besi dari kejauhan seperti roda kereta melaju pelan. Ardi menoleh. Di kejauhan, sebuah kereta tua muncul dari balik kabut. Gerbongnya berkarat, tak ada cahaya, dan tampak tak berawak. Ia mundur ke tepi jembatan, menempel pada besi pengaman. Namun anehnya, kereta itu tak mengeluarkan suara mesin. Hanya suara gemeretak besi tua dan jeritan samar, seperti tangisan. Kereta melaju perlahan melewatinya. Ia melihat ke dalam jendela kosong. Tapi di setiap gerbong, ada bekas tangan berlumur tanah menempel di kaca dari dalam. Ketika gerbong terakhir lewat, Ardi berani menoleh. Tapi alangkah terkejutnya, kereta itu lenyap di ujung jembatan. Menghilang begitu saja. Tanpa jejak, tanpa suara. Hanya menyisakan bisikan tak jelas yang menggema di rel. Di kakinya, ia melihat sesuatu yang tertinggal. Potongan kecil kain putih dengan simbol lingkar silang seperti di nisan kemarin. Ardi kini yakin kereta itu bukan dari dunia ini. Hari mulai gelap saat Ardi memutuskan kembali ke rumah Mang Endut. Hanya lelaki tua itu yang seolah tahu sesuatu. Dengan suara berat dan tatapan kosong, Mang Endut akhirnya bersedia bicara, namun meminta syarat. Dengar sampai tuntas, jangan menyela, dan jangan lupa, jangan pernah menyebut nama mereka saat malam datang. Ardi mengangguk. Mang Endut mulai bercerita. Tahun 1893, saat jembatan itu pertama kali dibangun oleh pemerintah kolonial, pembangunan sempat terhenti. Wira bersumpah, demi kekokohan jembatan dan keselamatan semua, kata Mang Endut. Tapi ia lupa. Tanah tak pernah lupa. Ardi terdiam. Ia teringat kembali suara jeritan di malam pertama, sosok bocah bermata tanah, dan kereta kosong yang menyusuri rel bisu. Semua mulai masuk akal. Sejak saat itu, lanjut Mang Endut, tiap kali ada proyek perbaikan besar, selalu ada yang harus diganti. Kalau tidak, mereka akan menjemput sendiri. Dan malam itu, di luar rumah Mang Endut, terdengar suara derap langkah kaki di tanah becek, namun tak ada satupun manusia yang terlihat. Ardi tak bisa tidur malam itu. Suara langkah di luar rumah Mang Endut terus terdengar hingga lewat tengah malam. Saat ia menengok dari jendela, hanya ada kegelapan pekat dan siluet jembatan tua di kejauhan. Namun, ketika ia hendak kembali ke tempat tidur, suara berat menggema pelan dari lantai, seperti seseorang berbicara dari dalam tanah. Ardi menempelkan telinganya. Suara lirih terdengar. Tolong, aku masih di sini. Dingin, gelap, ia mundur dengan napas memburu. Esoknya, Ardi kembali ke bawah jembatan. Kali ini sendirian. Ia berdiri tepat di bawah lengkungan besi raksasa yang menopang struktur tua itu. Di sana, ia melihat sebuah celah kecil di dinding batu. Nyaris tak terlihat jika tak benar-benar memperhatikan. Ia menyalakan senter dan menyusup masuk. Terowongan pendek, lembab, dan bau tanah basah menyeruak.
Dindingnya ditumbuhi jamur, dan di ujung lorong itu ada sebuah dinding batu tertutup semen kasar. Namun suara dari balik dinding jelas terdengar. Isakan pelan, ketukan, dan teriakan. Ardi membeku. Ia sadar, ini bukan suara rekaman, bukan ilusi. Ini nyata. Tiba-tiba, dinding itu bergetar pelan. Retakan kecil muncul. Dari celahnya, cairan merah merembes keluar perlahan. Ardi mundur. Namun saat hendak keluar, lorong mendadak gelap. Senter mati. Dan dari belakangnya, terdengar suara kaki diseret di lantai. Makin dekat dan dekat. Ia tak sendiri lagi di dalam sana. Ardi berlari keluar lorong sempit itu dengan napas tersengal. Tubuhnya penuh lumpur dan debu tua. Cahaya pagi belum sepenuhnya muncul. Dan jembatan Cirahong berdiri seperti raksasa tua yang menatap diam. Namun, bayangan kejadian semalam masih menempel kuat dalam benaknya. Ia mulai memperhatikan detail jembatan dengan lebih teliti. Rangka besinya besar dan berkarat, menyimpan usia lebih dari 1 abad. Tapi saat ia menyusuri salah satu sisi luar rel, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Di balik salah satu celah besi jembatan, terselip potongan wajah manusia. Bukan lukisan, bukan bayangan. Itu wajah pucat dengan mata kosong menatap keluar dari dalam rangka. Wajah itu bergerak perlahan, seolah mengikuti arah gerak Ardi. Tak ada ekspresi, hanya tatapan menembus jiwa. Ia mencoba menyentuh besi di dekatnya. Begitu tangannya mendekat, logam itu terasa panas dan berdetak seperti denyut nadi manusia. Dari dalam rangka besi, terdengar bunyi ketukan. Lalu senyap, Ardi mundur cepat. Ia sadar, ini bukan sekadar bangunan tua. Ini penjara bagi arwah tulang. Darah dan jiwa mereka yang dikorbankan kini menyatu dalam besi dan fondasi. Dan kini mereka tak ingin diam lagi. Malam itu, saat Ardi merekam catatannya di penginapan, ia melihat satu video yang tak ia ingat merekamnya. Di dalamnya, ia berdiri di bawah jembatan dan di belakangnya. Wajah pucat itu muncul, tersenyum dengan mata meneteskan darah hitam. Ardi menyadari bahwa ini bukan sekadar misteri sejarah. Ia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tak dibangunkan. Ia mencari bantuan pada seorang pemuka adat setempat bernama Raden Surya yang dikenal menyimpan pengetahuan tua tentang jembatan Cirahong. Setelah mendengarkan dengan serius, Raden Surya hanya berkata, "Kau telah membuka jalur komunikasi dengan mereka. Kini mereka menganggapmu bagian dari perjanjian yang belum selesai." Raden Surya mengajak Ardi kembali ke jembatan saat malam purnama, tepat pukul 2 dini hari. Ia membawa dupa, kendi berisi air kelapa, dan kain putih dengan simbol lingkar silang yang sama. Di tengah rel, mereka menggelar ritual kecil berharap bisa meredam amarah arwah yang terikat. Angin malam mendadak berhenti. Suasana menjadi hening. Terlalu hening. Saat dupa mulai dibakar, suara kereta terdengar lagi pelan, namun pasti. Tapi tak ada cahaya lampu, hanya bayangan kereta yang melintas di kejauhan. Udara bergetar. Tiba-tiba, dari celah besi di sekeliling jembatan, asap hitam keluar. Dalam asap itu, muncul silut-silut manusia. Laki-laki, perempuan, dan seorang anak kecil yang menatap Ardi dengan mata menghitam dan mulut terkunci tanah. Korban tak ingin dirituali, mereka ingin dikenang, bisik Raden Surya. Namun sebelum ritual selesai, Raden Surya jatuh tersungkur. Sebuah tangan dari dalam rel menarik kakinya. Ardi mencoba menariknya kembali. Tangan itu terlalu kuat, dan pertama kalinya Ardi mendengar suara jembatan itu berbisik, tumbal baru. Setelah kejadian malam itu, Ardi tak pernah melihat Raden Surya lagi. Warga bilang
Mereka hanya menemukan dupa yang sudah mati dan kendi kosong di tengah rel. Tak ada jejak darah, tak ada tubuh, hanya bekas tarikan di batu rel yang membekas seperti jejak seretan kuku. Terpukul namun tak ingin berhenti, Ardi menelusuri arsip lama yang tersimpan di balai desa. Ia menemukan sketsa kuno jembatan Cirahong, dan satu lokasi menarik perhatiannya, sebuah menara pengawas kecil di ujung barat jembatan. Kini ditutup rapat dan dianggap tak berguna. Dengan paksa ia mendobrak pintunya. Menara itu sempit dan gelap, penuh sarang, laba-laba dan debu. Namun di sudut ruangan, ia menemukan peti besi tua berkarat. Di dalamnya tersimpan catatan tangan Mandor Wira. Catatan itu bukan laporan konstruksi melainkan pengakuan berdarah. Wira menuliskan nama-nama yang dikorbankan, termasuk satu nama yang dicoret kasar, milik anaknya sendiri. Ia mengorbankan darah dagingnya demi menyelesaikan jembatan dalam waktu yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. Namun yang membuat dada Ardi sesak adalah kalimat terakhir. Jika fondasi mulai retak, darah harus diganti. Jika tidak, jembatan akan menuntut sendiri. Dari balik kaca kecil menara, Ardi melihat ke arah jembatan. Retakan kecil mulai muncul di salah satu sisi. Ardi tahu waktunya hampir habis, dan ketika ia menoleh, catatan itu terbakar sendiri, hanya menyisakan simbol lingkar silang yang terukir di lantai. Hari-hari berikutnya, Ardi makin terganggu. Ia melihat retakan di fondasi jembatan melebar, meskipun para pekerja proyek tidak melihat apa-apa. Setiap malam, ia mendengar suara rel berdentang seperti dipukul dari bawah, seolah jembatan hidup bernapas atau menjerit. Suatu malam, Ardi memutuskan berjalan di rel sendirian, mencoba merekam fenomena itu. Tapi kali ini, rel di bawah kakinya benar-benar terasa berbeda hangat, bahkan berdetak, seperti nadi raksasa. Ia berlutut, menempelkan telinganya ke rel, dan mendengar suara. Bukan suara kereta, tapi detak jantung. Besar, lambat, mengancam. Kemudian, terdengar bisikan serempak dari segala arah. Bukan satu suara, tapi banyak ratusan. Mereka bicara dalam bahasa yang aneh, tapi satu kata bisa Ardi pahami. Ganti, ganti, ganti. Ia berdiri. Panik, tiba-tiba seluruh jembatan berguncang. Dan Ardi sadar, saat fondasi mulai retak, jembatan tidak ingin diperbaiki. Jembatan ingin tumbal baru. Ardi berlari, tapi jembatan terasa tak berujung. Setiap langkah membawa kembali ke titik semula. Bayangan-bayangan itu semakin dekat, dan udara di sekitarnya seperti terhisap dingin, pengap, seperti masuk ke dada jembatan itu sendiri. Di tengah rel, cahaya samar muncul. Sosok Mandor Wira berdiri membelakanginya. Tubuhnya lusuh, kulitnya retak seperti tanah kering, namun matanya merah menyala. Di tangannya tergenggam batu merah tua, sama seperti yang pernah Ardi temukan dalam peti. "Kaulah yang terpilih," gumam Wira. "Bukan karena kesalahanmu, tapi karena kaulah yang membuka kembali luka kami." Ardi menolak. "Aku tak ingin jadi tumbal." Wira mengangkat tangan, dan jembatan mulai gemetar. Sosok-sosok arwah muncul mengelilingi Ardi, dan tanah retak di bawah rel menampakkan kegelapan seperti jurang tak berdasar. Tapi kemudian, dari saku Ardi terjatuh kain putih dengan simbol lingkar silang benda yang dibawa Raden Surya saat ritual. Cahaya lembut keluar dari kain itu. Sosok arwah berhenti. Mereka menatap kain itu, lalu menoleh ke arah Wira. Mereka mulai berbisik, memanggil namanya. Mandor Wira berteriak. Tubuhnya terbelah oleh kekuatan dari dalam tanah. Arwah yang dikorbankan selama ini bangkit, bukan untuk menuntut Ardi, tapi untuk menagih janji dari sang pengkhianat. Rel menjadi tenang, kabut menghilang, dan sosok-sosok itu kembali masuk ke tanah, satu persatu, hingga hanya Ardi yang tersisa. Jembatan
berdiri diam. Tapi Ardi tahu ia belum bebas. Jembatan tak pernah melupakan siapa yang pernah menyentuh lukanya. Beberapa bulan telah berlalu. Ardi kembali ke kotanya, namun tidak benar-benar kembali menjadi dirinya yang dulu. Ia masih menyimpan kain putih itu, kini disimpan dalam bingkai kaca, tergantung di dinding kamarnya. Kadangkala, di tengah malam, ia melihat simbol di kain itu berdenyut pelan, seperti jantung. Ardi tak pernah menceritakan seluruh kebenaran kepada siapapun. Ia hanya mengarsipkan semua dokumentasi dalam folder pribadi bertanda "Jangan dibuka". Tapi mimpi buruk tak pernah pergi. Dalam tidur, ia kerap berdiri kembali di atas rel, mendengar suara kereta tanpa lokomotif, melihat wajah-wajah tertanam dalam logam jembatan. Dan selalu ada satu suara yang memanggil dari bawah fondasi. Tumbal belum lengkap. Suatu hari, seorang insinyur muda datang menemuinya, ingin meminta informasi teknis tentang struktur jembatan Cirahong. Ia tersenyum ramah, penuh semangat, seperti Ardi di masa lalu. Dan saat pemuda itu pamit, Ardi hanya menatapnya dalam diam, lalu berkata pelan, "Kalau kau ke sana, jangan pernah bicara saat malam datang, dan jangan sentuh tanah di bawah jembatan." Pemuda itu tertawa, tak mengerti. Sementara itu, di kejauhan, jembatan Cirahong tetap berdiri kokoh. Tua, berkarat, namun masih bernapas dan siap menyambut siapapun yang datang tanpa izin.